Nah, ini adalah mengenai atomi bitter melon extract compound kapsul. Jadi sebenarnya kapsul ini dia itu tidak murni atomi bitter melon, tetapi dia ada plusnya, ya. Jadi ada tambahannya. Jadi untuk menambah khasiat daripada dari suplemen ini. Makanya kenapa kalau atomi itu membuat suatu produk, biasanya itu dia tidak hanya satu ingredient. Dia ada tambahan beberapa ingredient yang saling menunjang sehingga menambah manfaat yang lainnya. Nah, kalau kita di sini yang memasok daripada bitter melon yang untuk atomi itu adalah perusahaan yang namanya Insumate. Jadi kalau kita pengen tahu mengenai perusahaan Insumate ini, yaitu perusahaan dari Taiwan, dia sebenarnya itu kita langsung ketik Insumate ya, dan kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa lihat mengenai patennya, mengenai application itu banyak macam ya. Application itu ada mengenai bagaimana dia manajemen diabetesnya, kemudian juga clinical study-nya, bagaimana dia untuk prevensi untuk mencegah mengenai fatty liver, kemudian juga untuk memperbaiki weight management dan juga anti inflammation. Nah, Insumate ini sebenarnya dia itu bergerak di pattern peptide sequence, yaitu MCIRBP19 yang berupa plant insulin. Jadi sebenarnya ya bitter melon dari Insumate ini merupakan insulin ya bertindak seperti insulin ya berupa plant insulin yaitu dari bitter melon. Jadi ini bisa mengganti insulin dalam tubuh kita sebenarnya dan dia sangat aman sekali karena sudah ada banyak clinical research-nya. Nah, sebenarnya apa sih peptide itu? Peptide itu adalah satu jaringan kecil ya yang berupa protein terkecil yang disebut dengan amino acid ya. Biasanya itu amino acid itu atau peptide itu berhubungan dengan metabolisme tubuh ya. Orang yang punya sakit diabetes itu pasti bermasalahnya itu dengan metabolisme tubuh. Nah, salah satu peptide ini dia bisa membuat ya kombinasi daripada kegiatan daripada di tubuh kita itu untuk metabolismenya itu berfungsi dengan lebih baik ya. Jadi peptide yang ini ya dia diekstrak dari pare atau bitter melon dan ternyata setelah diteliti dia itu bisa membantu untuk menstabilkan gula darah dan juga membuat berat badan atau weight management menjadi lebih baik dan juga bagus untuk orang yang bermasalah lemak ya seperti lemak tidak baik, kemudian juga lemak baik yang lebih berkurang. Nah, itu juga bisa untuk membantu untuk meningkatkan HDL. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, inilah mekanisme daripada Insumate bitter melon ini. Jadi bitter melon ini yang diambil itu adalah MCIRBP19. Makanya seperti saya katakan pertama kali ya, bahwasanya bitter melon yang biasa itu ya yang kita makan sehari-hari ya, itu pasti khasiatnya tidak akan sama seperti yang Insumate ini. Karena memang ingredient yang diambilnya itu adalah berbeda. Jadi diekstrak itu adalah yang benar bisa untuk bermanfaat bagi mengontrol daripada gula darah kita. Jadi dia berfungsi sebagai plant insulin bagi tubuh kita. Dan dia juga bisa membantu tubuh kita itu juga mempunyai insulin reseptor yang lebih bagus. Biasanya orang yang punya sakit diabetes ya, dia itu bermasalah tubuhnya tidak bisa menerima insulin. Jadi semua jaringan tubuhnya seperti jaringan adiposa, kemudian juga bagian otot yang biasanya itu membutuhkan insulin ya, atau membutuhkan gula darah ya, itu tidak bisa diserap karena klep insulin reseptornya itu juga rusak. Nah, begitu kita mengkonsumsi yang bitter melon Insumate ini ya, jadi dia itu akan membuat transportasinya juga bagus, kemudian reseptornya juga bagus, masuk ke dalam jaringannya juga bagus ya. Jadi sudah ada penelitian selama 12 bulan, ya, 12 minggu, sorry, selama 12 minggu ya dengan puasa glukosa itu hemoglobin A1C-nya kemudian HbA1c-nya itu turun ya. Jadi yang perlu kita lihat kalau kita pradiabetes ya kita harus cari tes itu HbA1c. Biasanya orang mengecek itu 3 sampai 6 bulan ya karena memang di dalam darah sendiri ya kelihatan glukosanya itu bertahan sampai 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau biasanya saya itu HbA1c itu karena di Indonesia pengecekannya agak lumayan harganya, saya ceknya per 3 bulan sekali gitu loh. Kalau umpamanya tidak ada masalah berarti diabetesnya oke seperti itu. Nah, TG-nya ternyata juga turun ya. Jadi orang yang punya masalah
kolesterol TG-nya juga turun, kemudian juga blood urea nitrogennya juga turun, kemudian LDL-nya turun, dan kemudian HDL-nya itu atau kolesterol baiknya itu menjadi naik. Jadi merupakan salah satu kombinasi ya produk yang bisa untuk membantu metabolisme dengan lebih baik. Jadi dia bisa mengatasi masalah gula darah, juga bisa mengatasi fatty acid ya di dalam tubuh kita. Jadi ini benar-benar produk yang sangat bagus sekali si Atomy Bitter Melon ini. Nah, ini adalah merupakan bentuk daripada Atomy Bitter Melon Extract. Nah, dia itu peptide-nya itu ada 19 amino acid ya. Dan kemudian dia juga mempunyai beberapa macam ini ya, beberapa macam kombinasi ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita browsing di internet ya, sebenarnya benar nggak sih bitter melon itu bisa untuk membantu orang yang punya masalah diabetes tipe 2? Nah, di sini itu kita bisa banyak artikel ya, kita bisa cek sendiri bitter melon diabetes ya, bitter melon cancer segala macam. Nah, dia bisa kita lihat ya, itu banyak sekali untuk prevent cancer, juga bisa untuk membantu untuk menurunkan gula darah. Jadi memang benar sudah ini ya, secara normal juga ini sudah diketahui banyak sekali manfaatnya. Apalagi kalau dia benar-benar yang diekstrak. Jadi yang diekstrak itu memang benar-benar udah ambil ingredient yang terbaik untuk bisa menurunkan gula darah kita. Seperti itu. Nah, ini adalah merupakan bagaimana cara Insumate itu mengekstraksi sampai dia mendapatkan Invention Award-nya. Yang pertama yang diekstraksi itu adalah menggunakan suhu yang rendah. Jadi biasanya ya, ada beberapa herbal kalau diekstraksi dengan suhu tinggi, sebenarnya ingredient atau bahannya itu menjadi rusak ya. Jadi, kalau untuk mendapatkan peptide yang bagus ya, karena itu amino asidnya sangat kecil, dia itu tidak bisa diekstrak dalam suhu yang tinggi ya. Jadi ini menggunakan suhu yang rendah. Jadi segala macam produk yang kita ekstrak dengan suhu rendah sebenarnya itu seperti seakan-akan kita masih memakan yang hijaunya gitu ya. Dan kemudian 1 kilogram daripada si pare ini ya yang bisa diekstrak itu ya ada dari 320 kilogram hanya bisa diekstrak 1 kilogram ya dari peptide atau anak asam amino itu yang memang alami itu yang bisa berguna untuk gula darah kita. Jadi nggak bisa kita katakan bahwasanya saya makan 1 kilo tiap hari pare itu juga kelihatannya itu udah bisa membantu. Saya nggak perlu makan suplemen yang lain yang berupa bitter melon. Sebenarnya pandangan itu salah banget. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya untuk mendapatkan varian yang memang benar, yang bagus untuk gula darah itu diekstraksinya itu 320 kilo itu baru didapat 1 kilo. Jadi benar-benar sangat sedikit banget ya. Kemudian dari segi sains juga ya bitter melon ini sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh jurnal internasional dan juga mendapatkan berbagai macam award ya, berbagai macam pengakuan internasional, bahkan ada sampai 5 jurnal ya. Jadi kita kalau mau tahu jurnalnya kita juga bisa ketik aja gitu loh ya, sains mengenai daripada Insumate Bitter Melon ini. Kemudian patennya juga ada, dia sudah memenangkan 19 paten ya dari berbagai macam negara ya. Kemudian juga mempunyai fungsi mekanisme daripada cara kerja daripada Insumate ini sangat diakui. Makanya dia mendapatkan paten dari 19 negara dan juga merupakan salah satu produk yang mendapatkan 3 Invention Award ya. Jadi itu benar-benar luar biasa. Jadi ini mendapatkan pengakuan internasional bahwasanya memang bisa untuk menurunkan gula darah. Jadi benar-benar ini produknya itu bukan main-main ya, produknya itu benar-benar mendapat pengakuan. Makanya kenapa produk ini kalau kita lihat harganya itu juga sebenarnya memang tidak murah. Karena memang tidak gampang untuk mengekstrasi ya dari 320 kilogram menjadi 1 kilogram, itu terutama kalau menurut akal sehat aja itu sangat susah banget gitu loh, dan mereka penelitiannya itu sangat lama ya. Dan kemudian untuk tambahannya dari Atomy sendiri mereka menambahkan 5 ingredient ya. Yang pertama itu adalah chromium picolinate ya, kemudian ada zinc gluconate, kemudian ada green coffee bean extract, kemudian ada wakame extract, ada grapeseed extract. Jadi semua daripada ingredient tambahan ini di luar dari peptide dari bitter melon ini, dia fungsinya itu adalah untuk kesehatan dan kemudian fungsinya itu adalah untuk mengontrol daripada metabolisme kita. Jadi untuk meningkatkan fungsi metabolisme kita. Jadi membuat kita kondisi fisiknya itu menjadi lebih baik. Makanya kenapa
selain kita menjadi lebih sehat, kita juga bisa menurunkan berat badan dengan bitter melon ini ya. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita lihat itu kita bahas chromium picolinate ya. Sebenarnya ya kalau kita lihat ya dari berbagai macam sumber ya, mineral kromium itu sebenarnya dia membantu kerja hormon insulin ya. Jadi hormon insulin itu kerjanya itu adalah memasukkan gula dari darah ke sel tubuh untuk jadikan energi. Jadi setiap orang membutuhkan energi dan setiap orang membutuhkan gula darah. Tapi masalahnya gula darah yang terjadi itu melebihi dan akhirnya gula darah itu tidak bisa diserap di dalam otot, tidak bisa diserap dalam jaringan adiposa kita dan akhirnya dibuang ke darah kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Begitu dicek darah kita itu penuh dengan gula dan itu kita dinamakan menjadi sakit gula ya. Nah, supaya kita bisa untuk menurunkan kadar gula darah, kita harus bisa memasukkan gula darah itu menjadi energi ke dalam jaringan tubuh kita, ke dalam otot, ke dalam jaringan adiposa, sehingga bisa dikonversi menjadi energi. Nah, makanya kenapa mineral chromium ini sangat penting bagi penderita diabetes karena dia membantu kerja dari hormon insulin. Dia merupakan salah satu kunci ya untuk membuat ya metabolisme karbohidratnya itu menjadi lebih baik ya. Dan kemudian juga dia itu dari chromium picolinate ini merupakan salah satu suplemen yang 3 sampai 16 kali itu sebenarnya lebih bisa diserap daripada kromium yang lainnya ya. Nah, manfaat kromium itu bagi kesehatan itu apa sih? Yang pertama, dia mengendalikan diabetes ya, mengurangi rasa lapar berlebihan, membantu menurunkan berat badan, berpotensi mengurangi gejala depresi ya, terus mencegah pembentukan plak darah. Jadi dia juga membantu untuk orang yang punya masalah kolesterol sebenarnya. Jadi plak darahnya itu bisa dikurangin dan kemudian juga bisa dicegah. Nah, kemudian yang kita lihat ini kalau kita searching ya di googling ya, banyak mengenai manfaat dari kromium. Jadi kita itu bisa ini sendiri ya, belajar sendiri ya, sebenarnya itu kromium itu apa sih? Nah, kita bisa ketik kromium. Nah, di situ tuh bahwasanya dia itu adalah merupakan salah satu mineral yang bagus untuk diabetes tipe 2 ya. Jadi kalau banyak orang yang setelah diteliti bahwasanya dia kena penyakit diabetes, biasanya itu dia mempunyai kadar mineral kromium yang rendah ya. Kemudian juga banyak manfaat untuk ini ya kromium untuk yang lain seperti juga untuk tiroidnya kita ya. Jadi ini merupakan salah satu PR kita kalau kita pengen tahu lebih lanjut kita bisa googling sendiri ya. Kemudian yang kedua itu adalah tambahannya adalah zinc gluconate ya. Zinc gluconate itu sebenarnya suplemen makanan yang bermanfaat untuk mengatasi kekurangan zinc ya. Zinc itu merupakan zat besi ya. Dan kemudian untuk mengontrol gula darah, mengatasi jerawat, meningkatkan imun sistem kita, kemudian mengatasi diare. Jadi zinc itu ya sangat bagus sekali untuk pertumbuhan atau perkembangan serta kesehatan jaringan tubuh. Jadi dia itu membuat kita menjaga bagaimana metabolisme kita itu tetap normal ya, energi itu tetap terbentuk ya, dan akhirnya itu kita bisa turun berat badan. Jadi keseimbangan itu sangat penting sekali. Kenapa seseorang itu bisa gemuk? Ya karena keseimbangan itu tidak ada seperti itu. Jadi kalau keseimbangan tidak ada, akhirnya itu antara pemasukan energi dan pengeluaran energi itu berbeda, akhirnya kita menjadi naik berat badan gitu loh. Yang penting kita harus membuat energi itu tetap ya keluar dengan baik supaya kita itu tidak menjadi berlebihan berat badan. Nah, ini adalah merupakan googling ya yang saya bikin begini dan kemudian kita bisa lihat ya sebenarnya itu seberapa dampaknya sih zinc ini bagi tubuh kita ya. Jadi sebenarnya itu ya kalau pada saat kita coronavirus ya itu juga orang mengkonsumsi salah satunya itu adalah zinc di luar dari vitamin D. Dan kemudian juga orang yang punya masalah flu, mereka juga makan seperti zinc ya. Salah satunya itu adalah jenis dari zinc gluconate ini. Dan kemudian juga bisa menaikkan imun sistem kita. Dan itu juga bisa untuk ini ya mengurangi gejala-gejala flu ya tanpa kita menggunakan obat-obatan yang tidak perlu sebenarnya. Jadi kalau kita pengen lebih sehat, kita mengkonsumsi zinc tiap hari, kita juga bisa terhindar dari flu. Jadi ini merupakan salah satu fungsi daripada zinc itu sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah patent green coffee bean extract ya. Jadi ini merupakan ekstrak biji kopi hijau. Jadi bukan biji yang biasa ya, ekstrak biji kopi hijau. Nah,
biji kopi hijau ini ya merupakan salah satu di dunia itu yang paling rendah kafeinnya ya. Hanya 8% ya dari yang ada di luaran itu kafeinnya itu merupakan ini ya yang paling paling rendah sebenarnya. Jadi dia bagus sekali untuk metabolisme kita tanpa kita takut untuk kafeinnya itu sendiri. Dan kemudian dia juga mengandung glucuronic acid ya yang kontennya itu 40 sampai 55%, dia itu memang bagus untuk meningkatkan daripada metabolisme tubuh kita. Jadi ekstra kopi hijau tidak diherankan lagi dia bisa membantu penurunan berat badan yang efektif. Bisa juga untuk meningkatkan regulasi gula darah kita. Jadi perputaran gula darah kita masuk ke dalam jaringan kita, kemudian dikeluarkan menjadi energi, itu menjadi lebih baik ya. Kemudian dia juga meningkatkan penanda kesehatan seperti tekanan darah menjadi lebih baik, kolesterolnya menjadi lebih baik, dan juga dia merupakan salah satu sumber daripada antioksidan. Jadi benar-benar kalau untuk green coffee ini kita bisa cek ya, itu banyak sekali studinya bahwasanya dia bisa untuk membantu orang yang menurunkan berat badan ya. Jadi kemudian dia juga mempunyai high level chlorogonic acid dan kemudian surfaktin yang bebas yang memang bisa untuk memperbaiki daripada metabolisme tubuh kita. Jadi kita bisa mempelajari sendiri sebelum kita mengkonsumsi suatu produk ya, apakah itu aman apa tidak ya. Dengan cara begini ya, kita ingredientnya kita searching aja. Nah, jatuhnya itu seperti ini. Berarti ini produk yang sangat bagus sekali, bisa untuk menurunkan berat badan ya, bisa untuk membantu juga daripada metabolisme tubuh kita. Kemudian keempat, ini adalah merupakan paten dari Wakame Extract. Jadi ini merupakan salah satu rumput laut ya. Jadi dia itu mengandung fukosantin. Jadi fukosantin itu apa sih? Fukosantin itu merupakan antioksidan yang sangat kuat untuk menangkap oksigen molekul tunggal ataupun radikal bebas. Jadi sebenarnya antioksidan itu paling bagus sekali untuk menangkal radikal bebas. Jadi kalau ada radikal bebas yang ada di udara itu merupakan kelompok O yang tidak ada pasangannya. Dan akhirnya dia itu kerjanya itu merusak O2 yang ada tubuh kita. Jadi begitu kita hirup radikal bebas atau kita serap dengan tubuh kita ya, radikal bebas itu dan akhirnya itu tubuh kita itu juga penuh dengan radikal bebas, akhirnya kita mempunyai banyak penyakit dan terakhirnya itu jatuh-jatuhnya itu banyak orang mengidap kanker seperti itu. Jadi makanya kenapa orang-orang selalu berusaha bagaimana bisa mengkonsumsi antioksidan yang lebih banyak lagi supaya untuk membantu anti radikal bebas ini. Nah, kalau dia udah anti radikal bebas, paling tidak itu minimal dia juga anti inflamasi. Jadi barang yang berantioksidan tinggi biasanya itu mencegah inflamasi dalam tubuh kita. Makanya kenapa kalau kita biasanya itu merasa kok kita nggak ada sakit sama sekali ya, sama sekali nggak ada sakit, cek ke dokter apapun nggak, semua sehat. Tapi kenapa setiap harinya itu merasa badan lemah, kemudian juga tidak bertenaga, pokoknya segalanya seperti sakit aja, tapi setelah diteliti itu tidak ada apa-apa. Nah, biasanya itu karena terlalu banyak menyerap radikal bebas dan akhirnya O2 dalam tubuh kita itu menjadi tidak stabil dan akhirnya itu seperti uring-uringan ya. Nah, kalau berkepanjangan seperti itu biasanya jatuhnya menjadi penyakit. Nah, makanya kenapa setiap orang itu harus makan buah, sayur yang berantioksidan tinggi supaya untuk menstabilkan radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, salah satu fungsi dari wakame ini adalah dia mengandung 10% fukosantin ya, berupa antioksidan ini. Jadi dia itu merupakan kelompok alga atau rumput laut ya. Jadi dia itu efektif sekali juga untuk bisa mengurangi daripada tingkat radikal bebas dalam tubuh kita dan juga dia itu juga bisa mengurangi ini ya, mengurangi reaksi logam berat dalam tubuh kita ya. Setiap orang kan mungkin polusi segala macam itu berbahaya banget. Kenapa? Polusi itu secara tidak langsung kita menghirup logam berat ya dari asap-asap mungkin asap pabrik, kemudian juga asap kendaraan itu banyak mengandung logam berat. Nah, logam berat ini juga berbahaya bagi tubuh kita karena itu menyebabkan ketidakstabilan mineral dalam tubuh kita. Nah, yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan adalah produk yang bisa menetralisir daripada logam berat itu. Salah satunya itu dengan wakame extract ini ya. Jadi dengan yang berantioksidan tinggi. Nah, menurut penelitian juga bahwasanya fukosantin itu bisa untuk penyakit kronis ya, untuk pencegahan seperti kanker, obesitas, diabetes mellitus dan juga penyakit hati.
Makanya kalau kita lihat dari beberapa keterangan dari 1 sampai 4 ya, tambahannya ini adalah lagi-lagi adalah mengenai metabolisme, kemudian juga mengenai penyakit hati, kemudian juga mengenai kolesterol segala macam. Memang intinya itu dia berhubungan dengan ini ya metabolisme daripada tubuh kita gitu loh. Jadi memang dia tujuannya itu adalah untuk weight management daripada tubuh kita itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu googling saya di Google ya, bahwasanya sebenarnya seaweed itu, apa sih fungsinya? Nah, seaweed itu sebenarnya memegang peranan penting dalam untuk penurunan berat badan. Nah, kemudian juga merupakan salah satu alternatif energi ya, seperti biofuel gitu, seperti itu. Dan kemudian juga, bisa untuk, mengurangi lemak dalam tubuh kita. Jadi kita bisa searching sendiri, kalau ada yang bahasa Indonesia saya nggak tahu. Biasanya kalau searching begini saya pakai bahasa Inggris lebih nyaman ya, lebih sebenarnya itu lebih ini, gimana ya, lebih yakin kontennya gitu loh. Nah, bukan dengan bahasa Indonesia. Kalau kita nggak ngerti, biasanya saya baru searching yang kedua kalinya dengan bahasa Indonesia ya. Nah, ini juga ada keterangan mengenai fukosantin itu sendiri ya. Fukosantin itu sebenarnya itu dia bisa untuk membreaking down atau memecah sel lemak dalam tubuh kita dan juga bisa untuk mengobati diabetes ya. Ini adalah merupakan studinya ya bahwasanya apa sih yang terjadi kalau kita mengkonsumsi daripada fukosantin ini sendiri. Jadi seaweed yang wakame ini merupakan seaweed yang berbentuk berwarna coklat ya sebenarnya. Jadi itu fukosantin itu terdapat di dalam seaweed yang berwarna coklat ini. Jadi dia itu efektif sekali itu untuk salah satunya itu untuk diabetes. Makanya kenapa dia digabungkan dengan bitter melon ini. Jadi dia itu sangat pas banget kalau disandingkan dengan bitter melon ya. Nah, yang kelima dan yang merupakan yang terakhir ya ingredient tambahan daripada bitter melon ini adalah merupakan grapeseed. Siapa yang tidak tahu grapeseed itu paling bagus ya. Bahkan sekarang itu ada gerakan kalau kita mengkonsumsi anggur jangan buang bijinya, langsung digigit sampai hancur kemudian ditelan. Kenapa? Karena sebenarnya di dalamnya itu mengandung polifenol, yaitu antioksidan yang sangat tinggi, yang sangat kita perlukan lebih daripada buah dan daging buah dan kemudian kulitnya. Jadi banyak orang bilang kulitnya bagus, cuci yang benar gitu ya, pakai dish deterjen Atomy dan kemudian bisa dikonsumsi. Kemudian kita makan dagingnya. Nah, terakhir itu yang grapeseed-nya atau bijinya juga mesti kita konsumsi. Makanya kenapa sekarang itu di Indonesia banyak sekali macam-macam anggur luar biasa. Saya sekarang juga penggemar anggur banget. Setiap hari itu anggurnya bisa berbeda dengan berbagai macam ini ya, berbagai macam warna dan berbagai macam nama yang bagus-bagus. Nah, setiap hari bisa berbeda-beda dan harganya sekarang tidak mahal seperti dulu. 500 gram kita bisa dapat 40.000, udah jenis yang enak banget ya. Nah, itu merupakan salah satu ini ya, salah satu benefit buat kita karena anggur itu memang punya antioksidan yang sangat tinggi. Apalagi kalau kita sambil mengunyah grapeseed-nya. Karena grapeseed itu memang sangat bagus sekali antioksidan polifenolnya itu sangat tinggi. Jadi sebenarnya itu dia itu fungsinya apa sih? Jadi grapeseed itu adalah merupakan untuk mencegah ya timbulnya enzim yang merusak jaringan kolagen dan elastis yang berfungsi untuk mengencangkan dan mengenyalkan kulit kita, jaringan otot dan pembuluh darah. Juga untuk membantu mengurangi resiko penyakit jantung ya, hipertensi, varises retinopatik dan katarak. Jadi makanya kenapa kita perlu banget yang namanya grapeseed ini. Jadi kalau umpamanya kita di luaran sekarang ada grapeseed oil ya, kemudian juga ada grapeseed vinegar, ya banyak sekali varian-varian dari grapeseed ini. Tetapi dari bitter melon ini juga ditambahkan dengan grapeseed ini supaya untuk membantu jaringan otot dan pembuluh darah karena ini berhubungan dengan weight management dan juga untuk mengurangi diabetes ya. Nah, ini adalah 5 dari tambahan untuk bitter melon ini. Nah, kalau kita lihat studinya ya, studinya itu banyak sekali ya. Grapeseed itu bisa mengurangi daripada kelelahan kita karena antioksidannya kan tinggi ya. Dan kemudian banyak untuk anti cancer, anti inflamasi, kemudian antioksidan udah pasti ya. Anggur aja antioksidannya tinggi ya, apalagi kita kalau umpamanya ditambahkan dengan bitter melon ya. Dan kemudian dia mengandung resveratrol ya. Jadi grapeseed itu di dalamnya itu mengandung resveratrol. Nah, resveratrol itu sangat bagus sekali apabila dikombinasikan ya
bahwasanya dia bisa mengurangi diabetes. Jadi respirator itu juga banyak digunakan untuk skincare ya, kemudian juga dimanfaatkan untuk suplemen seperti itu. Nah, respirator yang untuk skincare itu terdapatnya itu ada di dalam sinergi ampul yang 24K ya. Nah, seperti itu. Jadi respirator itu kita tahu itu manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau pengen tahu nggak dibahas di sini bisa searching sendiri. Apa sih respirator itu gunanya? Itu manfaatnya sangat luar biasa ya. Nah, ini adalah merupakan award yang diterima oleh bitter melon itu sendiri. Kalau kita ngomong sampai A sampai Z, ternyata setelah diiniin tidak ada menimbulkan reaksi apapun di dunia internasional, berarti barang itu sebenarnya tidak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi ternyata setelah dikeluarkan itu ya dari Insumit bitter melon ini ya, ekstrak ini, dia langsung mendapatkan 3 invention award. Jadi penemuan yang terbaik pada saat itu ada 3, yaitu dari Amerika, dari Swiss, dan dari Jerman. Ya, dan kemudian dia juga mendapatkan 19 paten ya. Patennya itu ada British ya, dari Inggris, dari Prancis ya, kemudian dari Italia, Swiss, Amerika, dan juga ada halal certificate. Jadi sebenarnya itu dia bisa dikonsumsi oleh siapapun karena dia ada sertifikat halalnya. Jadi ini merupakan suatu produk yang sangat luar biasa sebenarnya, dan kita bukan merupakan uji coba ya sebenarnya ya. Jadi ini merupakan yang sudah distudikan dan kemudian juga sudah diakui oleh internasional. Nah, kita tinggal mengkonsumsi saja ya seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan bagaimana produk yang lain ya dengan Insumit bitter melon yang memang merupakan kandungan di dalam bitter melon atomi ini ya. Kalau kita lihat ya dari comparison atau perbandingannya, Insumit ini isinya itu adalah MCI RBP 19 ya. Ini sudah merupakan dipatenkan, ada TM-nya. Jadi tidak seperti yang lainnya ya. Kalau kita lihat, kalau kita searching itu banyak sekali bitter melon ya, bitter melon peptide itu banyak sekali. Tetapi yang paling bagus itu memang ya peptide dari Insumit sebenarnya ya. Jadi ini benar-benar karena di dalamnya itu ada 20 paten kalau di sini mereka mengatakan ya. Jadi patennya itu berupa bahwasanya itu dia adalah merupakan sequence dari peptide yang paling kecil. Jadi begitu makin kecil peptide ya, sebenarnya itu makin mudah diserap oleh tubuh kita, dan itu yang terpenting. Begitu itu mudah diserap ya, berarti dia bisa membuat tubuh kita itu menjadi energi dan bisa menurunkan gula darah dalam tubuh kita ya. Jadi kalau ingredient yang lainnya ya biasanya itu merupakan daripada buahnya itu kemudian diekstrak ya. Jadi tidak ada yang MCI RBP 19 ini sebenarnya. Dan kemudian juga ada yang menggunakan bitter melon saponin. Jadi saponin itu merupakan seperti kalau kita ekstrak ini ginseng ya, dia ngambil saponinnya seperti itu. Nah, kalau dari Insumen itu beda, dia mengambilnya bukan saponinnya aja, bukan dari antioksidannya aja, tetapi dia mengambilnya langsung dari amino asidnya yang paling kecil ya. Nah, kalau di yang lain itu ya, kalau dari Insumen ada 20 paten, tetapi yang lainnya itu cuman ada sedikit ya. Bahkan ada yang sudah expired. Jadi paten itu juga bisa expired ya kalau tidak diperpanjang. Dan kemudian dia juga ada yang seperti saponin itu juga tidak ada patennya ya. Kemudian mekanismenya itu ya, sebenarnya itu sangat menarik sekali untuk yang Insumet ini. Dia itu merupakan interaksi insulin yang asli ya reseptornya, karena dia merupakan plant insulin. Jadi itu dia bisa menggantikan insulin yang sehari-hari ada dalam tubuh kita ya. Jadi itu bisa diserap dan kemudian menjadi energi dan bisa mengurangi gula darah dalam tubuh kita. Jadi dia sebenarnya itu berpengaruh langsung kepada GLUT yang 4. Nah, nanti kita bahas itu. Nah, itu yang merupakan bagian transportasi untuk gula darah kita ya. Nah, kalau yang lain itu tidak ada seperti itu ya. Ada dia menggunakan enzim, kemudian untuk mengurangi karbohidrat, sebagaimana seperti yang kita baca di underlying mechanism ini ya. Dan kemudian kalau clinical evidence-nya itu pasti banyak kalau Insumit, tapi yang lain tidak ada. Nah, publikasinya itu kalau kita itu juga ada di 5 koran ya. Nah, yang lainnya itu tidak ada sama sekali publikasinya. Nah, award-nya itu udah pasti kita mendapatkan 3 invention award ya, internasional lagi, bukan lokal ya. Karena Insumin ini sebenarnya aslinya itu dari Taiwan sebenarnya ya, kalau Atomy ini Atomy bitter melon ini. Nah, kemudian lainnya itu tidak ada. Nah, ini adalah bagaimana perbandingan dari bitter melon. Kalau kita pintar ya, kita akan lihat di luaran tuh banyak sekali bitter melon gitu loh. Bukan hanya ada yang seperti punya kita.
Tetapi yang kita punya itu adalah yang the best karena diambil dari Insumate Bitter Melon Extract, itu yang paling penting. Nah, ini adalah mekanismenya. Mekanismenya ini saya ambil dari website dari Insumate-nya itu langsung. Bahwasanya Insumate ini dia menggunakan ya bitter melon itu berupa insulin ya, insulin yang plant insulin yang seperti protein yang bisa berinteraksi langsung dengan reseptor daripada insulin ya. Biasanya kalau kita punya sakit diabetes, yang pertama itu mungkin insektornya itu insulin reseptornya itu rusak gitu loh. Dan akhirnya insulin itu tidak bisa kita terima dan akhirnya kita mesti suntik insulin gitu loh karena insulinnya itu ditolak oleh insulin reseptor kita dan kemudian juga ada yang penyerapannya tidak sempurna ya. Nah seperti itu. Nah kalau dari Insumate ini dia itu membuka ya GLUT4 ya. Jadi GLUT itu adalah merupakan glucose transportation yang nomor 4. GLUT ini merupakan ini ya transportasi untuk gula darah sebenarnya. Dia sekarang ini ada sampai 13 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13. Berbeda-beda fungsinya. Kalau GLUT1 itu biasanya dia berfungsi untuk di otak. Jadi untuk penyerapan DHA dan juga untuk penyerapan vitamin C. Sama dengan GLUT3. Kalau umpamanya GLUT2, dia itu penyerapannya itu berupa penyerapan hati ya. Jadi untuk usus dan kemudian untuk ginjal seperti itu. Jadi memang seluruh tubuh kita itu membutuhkan glukos sebenarnya. Tetapi fungsinya itu berbeda-beda. Nah, kalau untuk jaringan adiposa dan otot ya, jadi ini yang berhubungan dengan pengurangan berat badan dan juga untuk penyakit diabetes ya, itu adalah GLUT4. Jadi itu dia membuka GLUT4 ya. Jadi kuncinya itu dibuka dan kemudian dia membuat transportasi ke glukosanya itu ke seluruh selnya itu menjadi lebih baik ya. Jadi dia itu bisa memodulasi daripada level gula darah kita, juga mengurangi akumulasi lemak dalam tubuh kita dan dia juga menambah formasi daripada otot kita. Jadi itu bagusnya itu seperti itu. Jadi ini merupakan mekanisme daripada penyerapan daripada Insumate bitter melon yang berupa insulin plant insulin tersebut. Jadi kita nggak usah ragu, ini benar-benar sudah ada. Kalau kita pengen tahu lebih jelas, kita ketik Insumate aja, kita bisa lihat tuh semuanya itu jelas ada. Jadi ini merupakan salah satu kebaikannya, dia bisa memperbaiki insulin reseptor, bisa membuat penyerapan lebih baik, dia bisa memperbuat transportasi GLUT4-nya ini ya bisa masuk ke dalam jaringan kita itu juga menjadi lebih baik ya. Nah, ini adalah merupakan produk information untuk bitter melon extra compound kapsul ini. Nah, dia itu sebenarnya itu dalam satu box itu ada 60 kapsul. Jadi untuk saran penyajiannya itu atau pengkonsumsinya itu 1 kapsul setiap hari ya. Nah, di sini ada tertulis bahwasanya kita kalau bisa kita jangan mengkonsumsi lebih dari 2 kapsul sehari. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada kromium sebenarnya. Jadi kromium itu merupakan tambahan yang 5 macam itu. Nah, kromium sendiri kalau kita butuh itu dalam tubuh itu sebenarnya hanya sekitar 200 mg. Sedangkan dia itu kalau kita konsumsi 2 kapsul itu sudah totalnya itu hampir 100 mg gitu loh. Jadi kita nggak tahu ya apakah kita konsumsi kromium yang lain ya. Tetapi ada beberapa referensi ya daripada pakar-pakar atau bitter melon ya, itu masih aman sekali kalau kita konsumsi sampai 4. Kenapa? Karena kromiumnya itu sebenarnya kalau dihitung-hitung itu masih 180, jadi tidak lebih dari 200. Nah, itu sebenarnya yang menjadi concern daripada yang suggest untuk pengkonsumsinya tidak lebih dari 2 hari. Makanya waktu itu saya pikir ini kenapa ya nggak boleh lebih dari 2 hari. Setelah saya lihat kromiumnya, oh karena dia kromiumnya itu untuk 2 kapsul sehari itu aja sudah 93,2 mg seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada yang mengkonsumsi 4, sebenarnya itu masih aman banget gitu loh, karena masih setengahnya gitu. Nah, ini adalah merupakan ininya bagaimana isi-isi dari produknya ya, ada magnesium ya, kemudian juga ada maltodextrin-nya, kemudian juga ada berbagai macam produk kita bisa lihat di sini ya. Ini sendiri kalau kita pengen tahu kita bisa cek-cek ke googling. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang direkomendasikan untuk mengkonsumsi daripada bitter melon ini. Jadi bitter melon itu sebenarnya bukan hanya untuk orang yang menderita diabetes sebenarnya.
Jadi intinya adalah untuk mengobati daripada orang yang punya masalah metabolisme, intinya seperti itu. Tetapi masalah metabolisme yang paling parah sekarang ini adalah diabetes dan kemudian yang kedua itu adalah kolesterol sebenarnya. Jadi bagus sekali untuk 2 orang yang punya masalah itu. Jadi dia bagusnya untuk orang yang bagaimana? Yang suka makan, tiap hari perginya itu adalah kuliner dan jatuh-jatuhnya itu pasti yang manis-manis, yang berlemak. Nah, dia itu bagus untuk food lover dan kemudian orang yang suka bersosialisasi jatuhnya itu pasti alkohol, kemudian juga makan makanan yang manis-manis, berlemak, kemudian juga makanan yang nggak bener lah pokoknya ya, makannya juga berlebihan. Dan kemudian untuk banyak orang yang suka ahli-ahli lagi makannya daging terus, nggak makan sayur, ya makan tidak seimbang ya. Kemudian orang yang tidak mager, malas gerak ya, tidak ada waktu berolahraga, kerjanya setiap hari itu ada di depan komputer, ya, tidak gerak sama sekali. Jadi ini bisa mengganggu metabolisme dari tubuh seseorang karena dia mager. Nah, jatuh-jatuhnya mager itu lari-larinya bisa ke diabetes dan kolesterol loh. Nah, akhirnya dengan mengkonsumsi bitter melon ini, dia bisa memperbaiki metabolisme kita. Jadi seakan-akan itu bisa membantu lah ya. Padahal tidak disarankan banget setiap orang mesti berolahraga, tetapi paling tidak kita melakukan sesuatu supaya metabolisme kita lebih seimbang. Yang salah satunya itu dengan bitter melon ini. Dan kemudian untuk orang yang pengen meningkatkan daripada metabolisme tubuh aliasnya bisa menurunkan berat badan. Jadi banyak ya kalau kita nanti bisa ketemu dengan beberapa ini ya yang mengkonsumsi daripada bitter melon itu memang banyak yang bisa menurunkan berat badan terutama di Taiwan dan kemudian di Singapura sekarang sudah tersedia. Kemudian juga orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan kesehatannya. Jadi seperti untuk jaringan otot dan kemudian untuk meningkatkan imun sistem. Nah, itu bagus sekali karena memang salah satu daripada compound yang 5 macam itu ya, dia bisa memperbaiki otot kita. Dan kemudian juga bitter melon itu bisa memasukkan gula darah dengan lebih baik ke jaringan otot dan kemudian jaringan adiposa kita. Jadi akhirnya itu otot kita juga menjadi lebih baik seperti itu. Jadi ini merupakan rekomendasi kepada orang-orang yang seperti ini ya. Kemudian ini adalah beberapa pertanyaan daripada ini ya saya ambil di website ya Atomi Singapura ya. Ya sebenarnya itu ini pertanyaan kita bisa baca ya, tapi saya bacain ya. Sebenarnya waktu yang terbaik untuk mengkonsumsi Atomi Bitter Melon Extra Kapsul itu kapan sih? Dia direkomendasikan 10 sampai 15 menit sebelum makan. Jadi 2 kali sehari, 1 kapsul tiap hari, seperti itu. Jadi, kita bisa makan, pagi kalau kita makannya banyak atau siang makan banyaknya siang, jadi kita bisa pilih pas makan banyak itu kapan gitu loh, itu lebih baik kan. Kalau umpamanya pagi banyak nggak makan, ya udah kita geser ke siang, sisanya ke malam, seperti itu, ya. Jadi ini adalah, disarankan supaya kita itu ngambilnya itu rutin gitu loh. Rutin umpamanya kita ngambilnya siang malam, ya udah siang malam terus, jangan pagi siang malam nggak keruanan. Jadi suplemen itu yang terpenting itu sekuensinya itu sama ya. Setiap hari itu sekuensinya sama itu lebih baik ya. Dan kemudian juga lebih bagus kita tambah dengan diet kontrol, kemudian juga ada exercise ya untuk hasil yang lebih baik ya. Dan kemudian ada yang menanyakan kenapa ada rasa sesuatu ketika menelan dari atomi bitter melon ini gitu loh, ada rasa nggak enaknya ya. Nah ini karena itu MCI RBP itu mempunyai rasa yang unik ya. Jadi setelah diekstrak itu, dia itu masih ada rasanya. Jadi kalau umpamanya dia ada rasanya, itu sebenarnya itu nggak ada masalah. Jadi kita jangan rasanya itu jadi parno gitu ya. Ini kok rasanya aneh, apakah memang udah nggak bagus atau udah mau expired atau gimana gitu atau penyimpanan nggak bagus? Enggak. Jadi sebenarnya baunya itu segala macam tidak ada tambahan ya. Sama sekali tidak ada perasa, tidak ada pewangi buatan segala macam. Jadi benar-benar dia itu adalah alami dan kemudian lebih bagus kita konsumsinya itu ya sebelum makan itu kita konsumsi ini dulu kemudian makan nasi dan kemudian baunya itu bisa ketutup seperti itu ya. Jadi ini benar-benar plant based ya. Jadi jangan salah tidak ada tambahan kimia apapun, jangan takut ya dari baunya. Kemudian juga banyak orang mengatakan bitter melon itu efeknya itu adalah dingin gitu loh. Nah, kalau dingin itu ada beberapa orang takut dingin. Kenapa? Karena kalau dingin tuh kakinya ada beberapa orang tuh menjadi lebih nggak enak, ada yang kakinya itu langsung sakit ya, otot-ototnya langsung sakit, kemudian juga dari saraf-sarafnya itu juga nggak enak jadi sakit gitu loh. Nah, salah satunya itu saya
gitu loh. Saya itu nggak boleh terlalu dingin. Jadi makanya kenapa kalau malam itu selalu selimutan, apalagi di kaki ya. Kalau perlu itu pakai kaos kaki supaya kenapa? Supaya jangan terasa dinginnya itu loh, nggak enak buat kaki saya gitu loh. Akhirnya kakinya jadi sakit, kram dan sebagainya. Nah, sebenarnya nggak seperti itu. Dengan adanya instrumen bitter melon ini ya, dari yang katanya dingin itu sudah dihilangkan gitu loh. Jadi kita itu tidak usah takut ya mengkonsumsi bitter melon itu efek dinginnya itu masih ada dalam tubuh kita karena dia sudah ini ya ditingkatkan ya dan dia itu juga sudah ada studinya, kemudian juga sudah diteliti bagaimana setelah dikonsumsi banyak pun dia tidak ada efek dingin ke dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian ada juga bertanya, nah kalau saya ngambil suplemen ini bisa nggak saya mengambil obat dokter gitu loh. Nah, direkomendasikan itu kasih jarak ya. Biasanya itu 30 sampai 60 menit. Nah, biasanya itu saya selalu menyarankan 1 sampai 2 jam seperti itu ya. Jadi 1 sampai 2 jam lebih aman. Kalau semua suplemen yang kita konsumsi barengan dengan obat dokter itu kita usahakan 1 sampai 2 jam. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh banyak orang ya, karena mereka pengen tahu sebenarnya itu ada masalah ini enggak dengan mengkonsumsi daripada bitter melon ini. Ya, jadi ini adalah penjelasan dari bitter melon ya. Saya harap semua orang bisa jelas. Sekarang silakan